Guys, coba bayangin skenario ini. Kamu punya suami, kalian bangun bisnis dari nol bareng-bareng. Pas sudah sukses dan kaya raya, dia malah sibuk foya-foya di luar. Puncaknya di hari ulang tahunnya dia kecelakaan parah. Tapi nggak sendirian, dia bareng 4 cewek lain di mobil. Gila nggak? Dan pas dia koma di rumah sakit butuh puluhan juta buat operasi, kamu sebagai istri bakal gimana? Nyelamatin dia atau tinggalin dia buat menikmati akibat perbuatannya? Ini kisah nyata dari Lusen. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita, Lusen. Di usianya yang baru kepala 3, hidupnya kelihatan sempurna banget. Punya rumah, mobil, sepasang anak, plus pabrik garment yang profitnya miliaran per tahun. Idaman banget kan? Dan di balik kesuksesan Lusen ada istrinya Chang Yin. Dulu dia seorang perawat tapi rela resign buat dukung suami merintis usaha dan fokus mengurus keluarga. Chang Yin ini paket komplit, ngurus 2 anak, beresin rumah dari atas sampai bawah, bahkan ikut ngelola operasional pabrik. Berkat dukungan dan bantuannya, bisnis Lusen meroket. Mereka ini tipe pasangan yang kalau kita lihat di sosmed, kita bakal komen, relationship goals. Membangun istana bersama dari gubuk derita, tapi seperti kata pepatah, ujian terbesar seorang laki-laki itu ya pas udah punya duit. Dan benar aja guys, setelah tajir melintir, Lusen mulai ngerasa kalau istrinya nemenin dia dari susah udah nggak selevel lagi. Dia mulai jarang pulang dan setiap kali istrinya minta ditemanin bareng anak-anak, jawabannya selalu please, aku sibuk kerja. Padahal aslinya sibuk kerja kelompok di luar sana sama cewek-cewek lain, mabuk-mabukan dan buang-buang duit. Chang Yin di rumah banting tulang, Lusen di luar banting harga diri. Tapi kehidupan indah impian Lusen ini tidak bertahan lama. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-32, sebuah kecelakaan mobil yang dahsyat bikin hidupnya jungkir balik. Dia kritis, nyawanya di ujung tanduk. Dokter berhasil nyelamatin dia dari gerbang kematian, tapi perjuangannya belum selesai. Lusen butuh operasi kedua karena kondisinya masih kritis. Nah, disinilah semua boroknya kebuka. Chang Yin syok berat waktu tahu pas kecelakaan itu suaminya nggak sendirian. Ada 4 sahabat wanitanya di dalam mobil. 4 guys, bukan 1, bukan 2, tapi 4. Awalnya meski hancur dan marah, Chang Yin masih kepikiran buat cari uang demi selamatin suaminya. Tapi kemudian bom kedua meledak. Dia sadar uang keluarga udah ludes. Ternyata Lusen udah hamburin semua keuntungan pabrik buat hidup glamor. Pengeluarannya di bar aja bisa ratusan juta setahun. Belum lagi buat beliin barang-barang mewah untuk para sahabatnya itu. Dan yang paling parah, dia sampai ngejadiin rumah mereka sebagai jaminan buat ngutang di bank. Telepon dari penagih utang nggak berhenti-berhenti. Pantesan istrinya nggak pernah lihat duitnya. Ternyata dialirin ke keran lain. Di titik ini kesabaran Chang Yin habis. Hati dan dompet sama-sama kosong. Dia membuat keputusan dia nggak akan bayar biaya operasi suaminya. Titik. Dia bahkan langsung jual pabrik garment yang mereka bangun bersama buat lunasin utang-utang yang dibikin Lusen. Dia seolah-olah membiarkan suaminya di rumah sakit untuk menunggu nasibnya. Ayah mertuanya datang minta Chang Yin jual rumah buat biaya pengobatan. Chang Yin langsung nolak. Logikanya masuk akal. Papa kan punya uang, kenapa malah menyuruh saya jual rumah? Kalau rumah dijual, saya dan 2 anak ini mau tinggal di mana? Ayahnya sendiri ternyata nggak bisa berbuat banyak karena keuangan dikontrol sama istri barunya alias ibu tiri Lusen. Dan si ibu tiri dia juga nolak mentah-mentah. Alasannya dia merasa udah kasih banyak bantuan modal ke Lusen dulu, hampir 2 juta yuan. Dan merasa keluarga Lusen cuma datang ke dia pas butuh duit doang, nggak pernah dihargai. Ribet kan? Jadi gimana nasib Lusen? Akhirnya bibinya nggak tega, kumpulin sumbangan dari semua kerabat dan teman-teman sampai uang operasinya terkumpul. Operasinya berhasil, nyawa Lusen selamat. Tapi dia divonis menjadi manusia vegetatif alias koma permanen. Dia hidup tapi seperti mati. Dan Chang Yin setelah melunasi semua utang dengan menjual pabrik dan rumah, dia membawa kedua anaknya pergi dari kota itu dan memulai hidup yang baru. Benar-benar a new chapter. Jadi pelajaran dari kisah ini apa? Pertama, kesetiaan itu mahal harganya. Lusen menukar keluarga yang dibangun dengan susah payah demi kesenangan sesaat. Kedua, ini nunjukin kalau istri yang paling sabar sekalipun punya batasnya. Pengkhianatan Lusen gak cuma soal perasaan, tapi juga soal finansial yang menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Oke guys, keputusan Chang Yin itu bisa dibenarkan gak sih? Apakah dia istri yang kejam atau seorang ibu yang melindungi anak-anaknya? Komen di kolom komentar ya, sampai jumpa di video berikutnya.